Sedikit perubahan nama keluarga, keluarga Wilson jadi keluarga White. Bab 166, 100 juta untuk segelas anggur. Julian menarik Sarah keluar dari Baikau Hall. Di luar, wajah Sarah menunjukkan ketidakpuasan. Julian, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa meminta hal yang begitu berharga? Kenapa kamu tidak bisa memilikinya? Lagi pula, itu tidak memerlukan biaya. Julian tampak acuh tak acuh. Anda. Sarah memiliki wajah yang datar. Lalu dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Hei, lupakan saja." Dia berutang budi lagi kepada Tuan Fisher yang misterius. Setelah kembali ke Jiangzhou, saya harus mencari kesempatan untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Ngomong-ngomong, aku bilang padanya untuk tidak merawatnya lagi. Dia hanyalah orang biasa, tapi orang-orang besar ini merawatnya dengan sangat baik. Sekali saja tidak apa-apa, tapi selalu seperti ini. Dia benar-benar tersanjung. Ingat dalam 1 detik. Setelah mendapatkan Ratu Ginseng Millennium, Julian dan Sarah juga memilih untuk pergi dan kembali ke rumah Smiths. Sebelum sampai di rumah Smiths, dia menerima telepon dari Karamatsu. "Kakak, kamu di mana? Sepupu Rian mengundangmu makan malam di luar. Ayo cepat." "Lupakan saja, aku tidak akan pergi." "Kakak, cepat datang. Sepupu Rian secara khusus mengundangmu. Kami berada di Grand Restaurant, yang merupakan hotel termewah di Jiangbei." "Baiklah." Sarah menutup telepon, memandang Julian, dan berkata, "Rian mengundang saya makan malam di restoran." "Kalau begitu, silakan." Julian membuka navigasi, mencari lokasi, dan berkendara ke sana. Pada saat yang sama, Miko telah meninggalkan pelelangan Baikau Tang. Hotel Bintang 5, kamar presidensial. Saya sangat marah. Wajah Miko menjadi pucat. Dia adalah dokter ajaib dari satu generasi. Kemanapun dia pergi, dia menjadi sasaran perhatian semua orang. Hari ini, ketika dia mengumumkan namanya, dia diabaikan oleh anak laki-laki bodoh. Di depannya, berdiri seorang pria parubaya. Pria itu berkata dengan hormat, "Tuan Miko, kami telah mengetahui detail anak itu." "Katakan." Wajah Miko memancarkan niat membunuh, dan dia berkata dengan dingin, "Jika kamu berani melawanku, kamu benar-benar meminta kematian. Aku akan memastikan bahwa dia tidak bisa hidup tanpa kematian." Nama anak laki-laki ini adalah Julian. Dia berasal dari Jiangzhou. Dia adalah menantu dari keluarga Hensel. Keluarga Hensel adalah keluarga kelas bawah. Aset keluarga hanya lebih dari 1 miliar. Huff. Miko mengepalkan tangannya. Menantu laki-laki dari keluarga kelas 2 berani menjadi sombong di hadapanku. "Tuan Miko." Pria parubaya itu ragu-ragu untuk berbicara. "Kenapa kamu ragu-ragu? Katakan." "Ya." Pria parubaya itu kemudian berbicara dan berkata, "Meskipun Julian ini adalah pecundang, istrinya Sarah luar biasa. Dia memiliki hubungan yang baik dengan banyak orang penting. Rumor mengatakan bahwa dia menyelamatkan seseorang 10 tahun yang lalu." Pria parubaya itu menceritakan semua yang telah dia pelajari. Apakah ini sebabnya Baikau Tang memberinya Millennium Ginseng? Miko juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Tuan Fisher yang misterius. Siapa ini? Dia berkeliling dunia dan sering tinggal di sungai, tetapi dia tidak tahu bahwa ada Tuan Fisher yang sangat berkuasa di sungai. Keluarga Fisher 10 tahun lalu. Dia menyipitkan mata. Dia tidak memperhatikan keluarga Fisher 10 tahun lalu, apalagi keturunan keluarga Fisher 10 tahun kemudian. Dia adalah dokter ajaib dan memiliki teman di seluruh dunia. Saya kenal banyak orang besar. Bahkan beberapa orang besar pun menjilatnya. Karena semakin kaya Anda, semakin Anda takut mati. Tuan Miko, saya juga mengetahui bahwa Julian dan Sarah datang ke Jiangbei untuk merayakan ulang tahun nenek Sarah, dan tanggalnya besok. Sangat bagus. Wajah Miko dipenuhi dengan ekspresi menakutkan. Di matanya, Julian sudah mati. Dan keluarga Smith sudah tamat. Julian pergi ke restoran besar. Kami tiba di kamar pribadi mewah di lantai 3. Banyak orang berkumpul di ruang pribadi. Mereka semua adalah junior generasi ketiga dari keluarga Smiths, dipimpin oleh Rian. Saat ini, Rian sedang mengobrol dengan seorang pria berusia 20-an. Pria itu mengenakan kaos kasual berwarna putih, rantai emas di lehernya, dan jam tangan mewah di tangannya, sebuah jam tangan saja bernilai ratusan ribu. Ini adalah keluarga White, bernama Vigo, teman Rian. Mereka hanya berteman di mata Rian. Di mata Vigo, Rian bukanlah siapa-siapa. Jika Rian tidak mengatakan bahwa seorang wanita cantik diperkenalkan kepadanya, dia tidak akan repot-repot datang. "Kak Miko, sebenarnya aku tidak membohongimu. Sepupuku sungguh cantik. Kecantikannya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Meski dia punya suami, tapi suaminya pecundang dan mereka belum tidur bersama. Saya dapat menjamin itu." Karamatsu berkata, "Adikku, aku benar-benar tidak sekamar dengan Julian yang tidak berguna itu, tapi ada banyak pemuda dari keluarga kaya yang mengejar adikku.
Keluarga Sawyer mengetahuinya, dan tuan muda keluarga Sawyer, juga mengejar saudara perempuanku, dan dia bahkan lebih misterius. Tuan Visser, ini semua adalah orang kaya, dan mereka memberikan mobil dan villa mewah senilai ratusan juta. Apa yang Karamatsu katakan sudah jelas. Jika kamu ingin mengejar adikku, kamu harus memberinya hadiah. Dan hadiahnya tidak boleh lebih rendah dari hadiah tuan muda Sawyer dan tuan muda Visser. Pada saat ini, pintu kamar pribadi terbuka, dan Julian serta Sarah masuk. Orang di kamar pribadi berdiri. Ryan buru-buru mendatangi Sarah, meraih tangannya, mendatangi Vigo, dan memperkenalkan, Sarah, ini Tuan Vigo dari keluarga White. Keluarga White memiliki aset ratusan miliar. Ketika Vigo melihat Sarah, dia langsung tertarik dengan kecantikan Sarah. Dia memandang Sarah. Dari kepala sampai kaki. Dia memiliki fitur wajah yang indah, rambut panjang, kulit putih, dan sosok anggun berbentuk es. Seluruh tubuhnya penuh godaan. Milikku, milikku. Pada saat ini, dia berteriak dengan penuh semangat di dalam hatinya. Tapi dengan ekspresi tenang di wajahnya, dia mengangguk sedikit, "Yah, bagus sekali, dia hampir tidak bisa menjadi pacarku." Saat dia mengatakan itu, dia menepuk bahu Ryan dan berkata, "Ryan, bagus sekali. Mulai sekarang, keluarga White saya akan melindungi keluarga Smiths." Ryan sangat gembira dan berkata dengan cepat, "Terima kasih, Saudara Vigo." Kemudian, dia menunjuk ke kursi dan berkata, "Sarah, duduklah di sini dan minum bersama Saudara Vigo hari ini." Wajah Sarah tampak sangat jelek. Dia datang hanya demi menjadi sebuah keluarga. Tanpa diduga, Ryan justru menelepon orang luar dan memintanya untuk minum bersamanya. Julian memandang Vigo sambil tersenyum dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan White dari keluarga White, kan? Siapa Anda Gerald, dan siapa Anda Adi?" Vigo melirik Julian dan melihat bahwa dia mengenakan pakaian biasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan nada mencemooh, "Gerald dan adik keduanya adalah sepupu saya." Itu saja. Julian tersenyum tipis, lalu memandang Sarah. "Sayang, jarang sekali Tuan Muda White menyukaimu, jadi minumlah sedikit bersamanya. Terlalu membosankan di sini, aku akan keluar dan berjalan-jalan sekitar." "Julian!" Sarah berteriak. Namun, Julian sudah berbalik dan keluar. Dia mengerutkan kening dan bergumam, apa yang sedang dilakukan Julian ini? Dia tampak tak berdaya dan tidak punya pilihan selain duduk. Dengan begitu banyak orang di sekitarnya, dia tidak khawatir tentang apa yang berani dilakukan Vigo padanya. Julian keluar. Setelah merokok, dia mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon Elvin. Setelah menerima panggilan Julian, Elvin sangat ketakutan sehingga dia hampir tidak bisa memegang telepon dengan stabil, dan dia segera menjawab panggilan tersebut. "Tuan, pelatih, jika demikian, ada apa?" Julian bertanya dengan tenang, "Apakah Anda memiliki nomor telepon Gerald? Anda menelepon dia dan memberitahu dia bahwa saya ada di restoran besar di Jiangbei. Tampaknya ada seorang pria bernama Vigo di keluarga White. Dia ingin istri saya minum dengan dia. Maksudku, di depan, istriku sedang minum bersama orang lain. Itu harga yang sangat mahal, minuman seharga 100 juta. Setelah mengatakan itu, Julian menutup telepon. Lalu dia masuk lagi dan kembali ke kamar pribadi. Sarah duduk di sebelah Vigo. Vigo sangat murah hati dan antusias, terus-menerus membuka anggur dan menuangkannya untuk semua orang. Dia juga menuangkan segelas untuk Sarah sendiri, mengangkatnya dengan senyuman di wajahnya. "Sarah, ini pertama kalinya kita bertemu, ayo kita minum." "Maaf, aku tidak minum." Begitu Sarah menolak, Julian masuk, duduk di sebelah Sarah, dan berkata sambil tersenyum, "Sayang, jarang sekali Tuan White menganggapmu begitu tinggi, bagaimana kamu bisa menolak? Keluarga White adalah keluarga besar, dan itu adalah aliansi 5 provinsi Jiangbei atas nama keluarga, tidak ada salahnya kita berteman dengan Tuan White." Vigo tampak bangga, mengangkat kepalanya dan berkata, "Benar, Sarah, kudengar kamu juga membuka pabrik pengolahan. Mulai sekarang, keluarga White-ku akan menjagamu, jadi kamu bisa duduk santai dan menghasilkan uang." Sarah tidak bisa menahan keramah tamahannya, jadi dia harus mengambil gelas anggurnya. Selanjutnya, Vigo terus bersulang. Sarah tidak mau minum, tetapi Julian terus berusaha membujuknya. Ryan dan anggota keluarga Smith lainnya terus membujuk. "Tidak, tidak, kamu tidak bisa meminumnya." Setelah minum beberapa minuman, wajah Sarah menjadi merah, semerah apel merah matang. "Sarah, ini Tuan Muda White. Jika Anda tidak memikirkan diri sendiri, mengapa Anda harus memikirkan keluarga Smiths? Ya, hari ini Anda bersenang-senang dengan Tuan White dan mendapatkan kamar di malam hari. Mulai sekarang, Tuan White akan menjagamu dan kami akan linglung." Keluarga Smiths terus berbicara. Julian, sebaliknya, bersandar di kursinya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Vigo tertawa terbahak-bahak, "Haha, benar. Dapatkan kamar setelah minum. Aku akan melindungimu mulai sekarang dan menghasilkan uang bersama." Dia memandang Sarah dan merasa putus asa saat melihat wajah merah itu. Bab 167, 20 cangkir, 2 miliar.
Sarah sudah meminum lebih dari 10 gelas anggur merah. Awalnya dia tidak minum, tapi sekarang dia minum terlalu banyak, kepalanya sedikit pusing, dan dia bilang dia tidak akan minum lagi. Keluarga Smith tidak puas. Sarah, kenapa kamu berpura-pura menjadi bangsawan? Jangan mengira kami tidak mengenalmu. Kamu punya suami dan kamu main-main dengan Tuan Fisher misterius. Jika Tuan Fisher misterius tidak melindungimu dari belakang, maukah kamu berada di sini hari ini? Keluarga Hansel menjadi makmur, tidak bisakah kamu membantu keluarga Smiths? Segala macam hal tidak menyenangkan diucapkan oleh keluarga Smiths. Apa yang sedang kamu lakukan? Karamatsu berdiri dan memarahi, mengapa Sister Sarah ingin membantu keluarga Smithsmu? Harap perhatikan apa yang kamu katakan. Dia melirik Julian. Julian terlihat malas duduk di kursi dengan ekspresi acuh tak acuh, dan ada kemarahan di wajahnya. Istri saya telah diberitahu hal ini oleh orang lain, namun dia masih tidak berani untuk berdiri. Benar-benar sampah. Meskipun Karamatsu ingin menjilat saudara iparnya yang kaya, apa yang dikatakan keluarga Smith terlalu tidak menyenangkan. Karamatsu, lupakan saja, Sarah berdiri, dia telah memberikan wajah keluarga Smith, dan sekarang dia akan kembali beristirahat. Dia berdiri dan pergi. Tapi Ryan menariknya dan berkata, Saudari Sarah, apa yang kamu lakukan? Ini adalah keluarga White. Dengan menjilat keluarga White, keluarga Smith akan menjadi makmur. Jika Sarah ingin pergi, bagaimana dia bisa membiarkannya? Sarah memarahi, apa yang kamu lakukan, biarkan aku pergi. Bentak. Ryan melambaikan tangannya dan menamparkan wajah Sarah, sambil berteriak, mengapa kamu berpura-pura menjadi bangsawan? Tahukah kamu siapa saudara Vigo? Aku ingin kamu minum bersamanya dan pergi tidur bersamanya. Apa itu masalah besar? Boom. Tiba-tiba, tubuh Ryan terbang keluar. Ini ditendang oleh Julian. Julian berdiri dan menendang Ryan menjauh, menyebabkan tubuh Ryan terbang sejauh 2 meter. Hanya karena dia tidak mengatakan apapun bukan berarti siapapun bisa menindas Sarah. Alasan mengapa dia tidak berbicara adalah karena dia ingin Sarah mendapatkan lebih banyak dana wirausaha. Meski punya uang dan tidak kekurangan uang, namun jika ia memberikannya seperti ini, Sarah pasti akan curiga dan merasa uangnya tidak bersih. Sarah tidak menyangka Julian akan langsung menendangnya. Dia menarik Julian tepat waktu dan berkata, suamiku, lupakan saja. Julian kemudian duduk, memandang Sarah, dan bertanya, sayang, apakah kamu masih bisa minum? Sarah mengerutkan kening, Julian, apa maksudmu? Julian tersenyum dan berkata, jika kamu masih bisa minum, teruslah minum. Apa artinya? Sarah tercengang. Saat ini, Ryan sudah bangun. Dia memegangi dadanya, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, dan menunjuk ke arah Julian, kamu sampah, jika kamu berani memukulku, kamu sudah mati. Saat dia berbicara, dia memandang Vigo. Saudara Vigo, kamu pemilik hotel ini, panggil 2 penjaga keamanan masuk dan bunuh dia. Vigo juga tidak terlihat baik, dia menatap Julian dan berkata dengan dingin, sampah, berlututlah. Julian duduk di kursi, menyilangkan kaki, mengabaikan Vigo, dan berkata, sayang, minumlah jika kamu bisa. Apa yang kamu minum? Kembalilah, tegur Sarah. Dia tahu bahwa Julian bisa melawan dan menjatuhkan puluhan orang dalam sekejap. Dia tidak ingin mempermasalahkannya. Vigo mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Segera, pintu dibuka dan selusin penjaga keamanan dengan tongkat listrik masuk. Julian segera mengangkat tangannya dan berkata, tidak, jangan bertindak gegabah. Istriku, tolong beri Tuan White minuman lagi. Jika kamu tidak minum, saya akan dipukuli sampai mati. Melihat formasinya, Sarah juga takut. Dia tidak ingin Julian memukul siapapun lagi. Dia menatap Vigo dengan ekspresi memohon di wajahnya, Tuan White, tolong panggil dia, dan saya akan minum lagi bersamamu. Itu benar. Vigo tersenyum, dia tidak diizinkan mendominasi wilayahnya. Dia sedikit menyerah. Petugas keamanan segera keluar. Sarah tidak punya pilihan selain duduk dan terus minum. Julian, sebaliknya, memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Pada saat yang sama, setelah Elvin menerima telepon Julian, dia segera menelepon Geralt. Ketika Geralt mendengar ini, dia langsung bingung. Segera, dia mengutuk dengan keras, sialan Vigo, apakah kamu ingin membunuh keluarga White? Jika dia berada di Jiangbei, dia pasti akan buru-buru membunuh Vigo. Namun, dia berada di sungai dan tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Dia menelepon Dillon, kepala keluarga White saat ini. Itu ayahnya. Ayah, dia lahir, sesuatu yang besar terjadi. Vigo, bajingan itu, sebenarnya meminta istri naga hitam untuk minum bersamanya. Cepatlah, naga hitam menelepon di restoran besar dan menawarkan untuk membayar 100 juta untuk minuman. Jika kamu pergi itu juga terlambat, jika Sarah minum beberapa gelas lagi, maka kerugian kita akan besar. Kerugiannya kecil. Jika ini menyinggung naga hitam, keluarga White akan hancur. Naga hitam,
Itu benar-benar naga hitam. Panglima Hutan Belantara Selatan, Naga Hitam, adalah bos di balik layar selama berabad-abad. Naga hitamlah yang membunuh keluarga Baker, kepala dari 4 keluarga besar di Jiangsong. Terakhir kali, aku melihat naga hitam dengan mataku sendiri di Istana Kekaisaran, dan Direktur Sawyer berlutut tepat di depannya. Dillon adalah anggota aliansi bisnis 5 provinsi dan Direktur Jiangbei. Dia juga mempunyai beberapa ide tentang siapa yang membeli kota baru yang melampaui waktu. Sekarang dia menerima telepon dari Geralt, ekspresinya tiba-tiba berubah. Aku akan menghancurkan bajingan ini. Dillon bergegas menuju restoran dengan agresif. Restoran besar. Sarah sudah banyak minum. Secara keseluruhan, ini hampir 20 cangkir. Dia benar-benar tidak bisa minum lagi dan merasa ingin muntah. Melihat hampir selesai, Ryan mengeluarkan setumpuk uang kertas merah dan melemparkannya ke Julian. Sampah, bawa ke kamar. Istrimu, saudara Vigo, akan mengambilnya dan mengirimkannya kembali besok pagi. Julian dengan tenang menerima uang itu. Tindakannya dilihat oleh Sarah yang grogi karena minum. Saat ini, kekecewaan muncul di hatinya. Vigo sangat bersemangat. Apakah kamu akhirnya mendapatkan keinginanmu? Melihat sosok ramping Sarah, dia tidak bisa menahan menelan ludahnya, dan bahkan memikirkan adegan seks Sarah. Boom! Saat ini, pintu didobrak hingga terbuka. Seorang pria berusia 50-an bergegas masuk, ditemani 7 atau 8 preman. Pukul untukku dan bunuh anak ini. Ini Dillon yang datang ke sini. Vigo memandang Dillon yang bergegas masuk, dan sedikit terkejut, berteriak, "Paman, mengapa kamu ada di sini?" Ah! Sebelum dia selesai berbicara, seorang preman bergegas mendekat, menjambak rambut Vigo, dan menamparnya dengan keras. Dia tercengang. Sarah juga bingung. Semua orang tercengang. Hanya Julian yang terlihat tenang. Dillon memarahi, "Bunuh dia." Beberapa preman menjatuhkan Vigo ke tanah, meninju dan menendangnya. "Ah, Paman, jangan berkelahi." Vigo terus memohon belas kasihan. Ketika keluarga Smith melihat pemandangan ini, mereka semua berubah menjadi batu. Dillon mendatangi Sarah, berlutut di tanah, dan terus bersujud, "Nona Sarah, keluarga White tidak punya cara untuk mendidik anak-anak mereka, tolong biarkan keluarga White pergi." Sarah sedikit pusing setelah minum. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia berdiri tepat waktu dan mencoba membantu Dillon yang terjatuh. Namun, begitu saya berdiri, saya muntah. Dillon muntah dan berlutut di tanah, berlumuran alkohol. Dia duduk lemas di kursi. Ah! Vigo menjerit dan kemudian pingsan. Adegan ini membuat takut keluarga Smith. Semua orang di keluarga Smith duduk di samping, terlalu takut untuk mengucapkan sepatah kata pun. Julian memandang Dillon yang sedang berlutut di tanah, dan berkata dengan tenang, "Keluarga White mengizinkan istri saya minum. Istri saya kaya, dan harga minumannya juga sangat mahal. Saya dapat menghitung 100 juta secangkir. Minuman istri saya membeli lebih dari 20 cangkir, jadi sebut saja 20 cangkir. Jika saya memberi Anda 2 miliar, masalahnya akan selesai." "Apa, kamu gila?" Sarah menyadari bahwa dia mabuk dalam sekejap, memandang Julian, dan memarahi, "Julian, jangan bicara omong kosong, seperti 100 juta satu cangkir atau 2 miliar, kamu benar-benar gila." Berikan." Dillon tidak berani membantah. Geralt menjelaskan siapa orang yang menelepon itu. Ini adalah naga hitam. Makhluk yang berdiri di atas piramida kekuasaan. Naga hitam berkata, "Jangan bicara tentang keluarga White, bahkan aliansi bisnis 5 provinsi pun akan tamat. Meskipun 2 miliar adalah angka yang sangat besar, jika Anda bisa mendapatkan uang untuk menyelesaikan masalah ini, maka belanjakanlah uang untuk menyelesaikannya." Dillon mengangkat kepalanya, memandang Sarah, dan berdoa, "Nona Sarah, saya akan memberi Anda 2 miliar, bukan? Berikan saya rekeningnya dan saya akan segera mentransfer uangnya." Ini. Sarah benar-benar bingung. 2 miliar, ini bukanlah jumlah yang kecil. Siapa orang ini 2 miliar, berikan saja padaku. Bab 168, berlutut dan mentransfer uang. Dillon berlutut di tanah, seperti semut di dalam pot, gelisah. "Nona Sarah, cepatlah, berikan aku rekeningnya secepatnya. Aku mohon, cepatlah, aku akan segera mentransfer uangnya." Otak Sarah sedikit tidak bisa berfungsi. Mengemis uang. Baru saja minum beberapa gelas anggur. Melihat Vigo, yang dipukuli dan terbaring di tanah tak sadarkan diri, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Mungkinkah itu Tuan Fisher yang misterius lagi? Tuan Fisher yang misterius ada di tengah sungai, tapi ini Jiangbei, bagaimana mungkin Tuan Fisher yang misterius mengetahui hal ini? Bukankah energi misterius Tuan Fisher ini terlalu besar? Sarah memikirkan seseorang. Itulah Tuan Fisher yang misterius. Ada banyak orang di kamar pribadi. Namun pemandangannya agak sepi, dan tidak ada yang berani berbicara.
Setelah beberapa saat, Sarah berkata, lupakan saja, minum saja beberapa gelas anggur, semuanya akan baik-baik saja. 2 miliar bukanlah jumlah yang kecil, dan dia tidak berani memintanya. Dillon, yang sedang berlutut di tanah, melirik Julian. Julian duduk di kursi, merokok, menatap Sarah, dan berkata, istri, kamu bodoh, jangan menyerah secara gratis, ini 2 miliar, orang biasa tidak akan menghasilkan banyak uang dalam beberapa seumur hidup. Saya dengar seperti yang saya katakan, keluarga White adalah keluarga besar dengan aset senilai ratusan miliar dan tidak kekurangan uang. Ya. Dillon, yang sedang berlutut di tanah, berkata dengan tergesa-gesa, keluarga White tidak kekurangan uang. Pengkhianat ini berani membiarkan Nona Sarah minum. Dia sangat berani. Nona Sarah memiliki tubuh yang kaya, dan minuman 100 juta tidak mahal sama sekali. Ini. Sarah tampak malu. Julian melirik Karamatsu dan Della, yang masih tertegun, dan terus mengedipkan mata pada mereka. Baru kemudian Karamatsu bereaksi dan berkata, Kak, kenapa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kamu tidak segera memberiku akunnya? Karena itu, dia mendatangi Dillon dan berkata, bolehkah saya memiliki akun? Ini saudara perempuan saya, sama saja jika Anda mentransfer uang kepada saya. Dillon melirik Julian. Julian segera memarahi, Karamatsu, apa yang kamu lakukan? Ini uang adikmu. Aku memberikannya kepadamu, bisakah kamu mendapatkannya kembali? Dillon sangat cemas hingga dia hampir menangis. Dahinya membentur tanah, dan dia terus bersujud. Sarah, aku mohon, segera berikan akunmu, aku akan segera mentransfer uangnya. Bang. Dahinya memar. Kamu bangun dulu. Sarah akan membantu Dillon. Dillon tidak berani bangun. Sarah tidak punya pilihan selain memberikan rekening banknya. Dillon tidak berani mengabaikan sama sekali dan segera mentransfer uangnya. Dillon adalah kepala keluarga White saat ini. Dia adalah pelanggan bank yang berharga. Tidak peduli berapa banyak transfernya, itu disetujui dalam hitungan detik. Oleh karena itu, akun Sarah tiba dengan sangat cepat, dan seluruh proses memakan waktu kurang dari 5 menit. Ketika Sarah melihat saldo di kartunya, dia merasa sedikit tidak nyata. 2 miliar, Anda mengerti. Nona Sarah, ini dia, apakah pembayarannya sudah diterima? Dillon masih berlutut di tanah. Sarah berkata dengan datar, sudah tiba. Kalau begitu, bolehkah aku pergi? Bolehkah aku membawa pergi pengkhianat ini? Ayo. Ya. Dillon Ru diberikan amnesti. Vigo, yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, segera meninggalkan kamar pribadi. Setelah mereka pergi, keluarga Smith bereaksi satu demi satu, dan mata mereka tertuju pada Sarah. Mereka sudah lama mengetahui bahwa Sarah mengenal banyak orang penting dan sangat populer di Jiangzhou. Namun dia tidak menyangka energi Sarah begitu besar sehingga bahkan kepala keluarga White pun berlutut dan mengembalikan 2 miliar. Kak, benarkah jumlahnya 2 miliar? Karamatsu memandang Sarah dengan penuh semangat. Hei, bagaimana bisa ada 2 miliar? Sarah memutar matanya ke arah Karamatsu dan berkata, bahkan tidak ada 1 sen pun. Menurutmu 2 miliar itu apa? Berikan saja padaku. Tidak, banyak anggota keluarga yang berlutut di tanah untuk mentransfer uang. Kakak, jangan berbohong padaku. Aku tidak menginginkan uangmu. Kalaupun aku mau, paling banyak hanya 1 miliar. Anda memberi saya apa yang salah dengan 1 miliar saya? Saya saudara kandung Anda. Hingga saat ini, Sarah masih linglung. Ini luar biasa. Dan semua anggota keluarga Smiths berkumpul. Ryan bertanya dengan bingung, saudari Sarah, apa yang terjadi? Ini adalah Dillon, juru mudi keluarga White, bos besar dengan kekayaan bersih ratusan miliar. Mengapa dia datang dan berlutut di hadapan Anda? Ya, kakak Sarah, berapa umurmu? Siapa yang membantumu di belakangmu? Herong, pemimpin keluarga Smiths, sepertinya takut padamu. Dia keluarga, Anda mengatakan sesuatu dan saya mengatakan sesuatu. Sarah juga sangat bingung dengan masalah ini. Namun, dia secara kasar dapat menebak bahwa pastilah Tuan Fisher yang misterius yang mengambil tindakan. Dia tidak menyangka bahwa Tuan Fisher yang misterius itu begitu kuat sehingga bahkan Dillon dari Jiangbei pun takut padanya. Hosh! Dia menghirup napas dalam-dalam. Sekarang kepalanya pusing dan dia tidak mau memikirkan hal-hal ini. Tidak apa-apa. Kembalilah. Ngomong-ngomong, izinkan saya mengingatkan Anda, jangan bicara omong kosong di luar tentang apa yang terjadi hari ini. Ini Dillon, kepala keluarga White. Dia memiliki kekayaan lebih dari 100 miliar. Jika tersiar kabar, ini dia memiliki reputasi yang buruk, dan dengan energi keluarga White, akan terlalu mudah untuk mengacaukan keluarga Smiths. Dia memperingatkan, berdiri dan pergi. Baru beberapa langkah, kepalaku terasa pusing. Julian membantunya tepat waktu. Dengan dukungan Julian, Sarah meninggalkan kamar pribadi. Adapun keluarga Smiths, Anda melihat saya dan saya melihat Anda. Saudara Julian, apakah energi Sarah benar-benar hebat? Ya,
Ini adalah Dillon yang sangat kuat, berlutut di tanah seperti anjing mati. Sungguh luar biasa. Ryan duduk di kursi, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Dia adalah seorang pengusaha dan telah bertemu banyak orang besar, tetapi dia belum pernah bertemu Dillon karena dengan kekayaannya, dia tidak memenuhi syarat. Dia tidak menyangka Dillon akan berlutut di tanah dan dengan patuh memberinya 2 miliar. 2 miliar untuk minum. Ini terlalu menakutkan. Pada saat ini, dia sangat menyadari betapa menakutkannya Sarah. Tidak, bukan karena Sarah yang menakutkan, tetapi orang di belakang Sarah yang menakutkan. Dia juga mendengar tentang Sarah. Orang di belakangnya adalah Tuan Fisher yang misterius. Apa yang terjadi hari ini semuanya busuk di perutmu. Jika kabar menyebar, ya. Ya. Saudara Julian, saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Pada saat yang sama, Sarah sudah berada di dalam mobil. Dia minum terlalu banyak, kepalanya pusing, dan dia tidak mau memikirkan hal lain. Sayang, apakah kamu akan kembali ke rumahmu atau pergi ke suatu tempat? Sarah bersandar di kursi, membuka matanya sedikit, dan berkata, lupakan, jangan kembali. Ayo pergi ke hotel untuk tidur di kamar dan kembali besok. Oh. Julian berkata oh, lalu menyalakan ponselnya, mencari hotel terdekat, dan kemudian berkendara ke sana. Tak lama kemudian ia sampai di sebuah hotel bintang 5, setelah memarkir mobil. Ia keluar dari mobil terlebih dahulu, membuka pintu penumpang, dan membantu Sarah keluar dari mobil. Sarah minum terlalu banyak, wajahnya merah, dan dia tidak punya kekuatan sama sekali. Begitu saya turun dari mobil, saya meringkuk ke dalam pelukan Julian. Aroma menawan menyebar ke mulut dan hidung, sangat merangsang saraf Julian. Julian memeluk pinggang tipis yang digenggam samar-samar, dan hatinya dipenuhi kebingungan. Dia mendukung Sarah dan berjalan menuju pintu hotel. Tak jauh dari situ, beberapa anak muda mabuk datang sambil bernyanyi. Alice, kakak Alice, kamu. Cepat, lihat. Seorang gangster muda melihat Sarah didukung oleh Julian di depannya, dan langsung menjadi energik, menunjuk ke arah Sarah dan memanggil. Mendengar ini, semua orang melihat ke atas. Pemandangan ini membuat mataku lurus. Yang terbaik, sungguh kecantikan terbaik. Saya telah melihat hal-hal yang indah, tetapi saya belum pernah melihat sesuatu yang begitu indah. Kak Niu, sepertinya gadis cantik ini terlalu banyak minum. Lihat anak laki-laki itu, dia berpakaian terlalu biasa. Sekilas kamu bisa tahu bahwa dia bukan orang kaya. Dia pasti gadis cantik yang dia pilih. Di pinggir jalan dan berencana membawanya ke hotel. Tapi Anda tidak bisa memanfaatkan anak ini. Bab 169, Pembalasan Saudara Alice. Kakak Alice, bernama lengkap Arman Alice. Hampir 30 tahun dan menganggur. Dia berkeliling bar-bar besar, KTV dan tempat hiburan lainnya, dan memiliki sekitar 50 orang di bawah komandonya, melakukan bisnis sampingan, seperti pemerasan, del. Hari ini, dia minum terlalu banyak di bar dan keluar bersama beberapa adik laki-lakinya. Setelah melihat Sarah, mata ini menjadi lurus. Mereka adalah orang-orang yang pernah ke sana, dan mereka sering pergi ke pintu bar untuk menjemput wanita cantik yang mabuk dan menyeret mereka ke sebuah ruangan. Saya bahkan mengambil video setelahnya dan berhasil memerasnya dan mendapatkan sejumlah uang. Begitu mereka melihat Julian dan Sarah, mereka tahu apa yang sedang terjadi. Anak laki-laki ini benar-benar beruntung telah mendapatkan kecantikan yang luar biasa. Arman tampak serakah di wajahnya dan berkata kepada beberapa anak laki-laki di sekitarnya, pergi dan hentikan pria itu. Saya akan menaklukkannya, bawa wanita itu pergi. Ya. Beberapa adik laki-laki siap bergerak. Ingat dalam 1 detik. Kecantikan yang luar biasa, setelah bosnya bahagia, mereka juga akan bahagia. Julian mendukung Sarah, dan begitu dia tiba di depan pintu hotel, beberapa pria berpakaian bajingan datang dan menghentikannya. Seorang pria bersiul dan menatap Julian dengan senyum lucu di wajahnya, nak, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, letakkan kecantikannya, berlutut di tanah dan bersujud 3 kali, aku akan membiarkan kamu pergi hari ini, jika tidak, patahkan kakimu. Arman menghampiri dan berkata dengan tidak puas, apa tanda tintanya? Lakukan saja padanya. Julian melirik brother Alice yang sedang berjalan ke arahnya. Usianya 30-an, mengenakan rompi hitam, rambut panjang, kalung emas di lehernya, dan naga hijau menciumi tubuhnya, ia terlihat sangat mendominasi. Naga yang satu ini saja bisa menipu banyak orang. Pergi. Wajah Julian menjadi gelap. Sarah belum sepenuhnya pingsan dan masih sadar, dia membuka matanya sedikit dan melihat orang yang menghalanginya. Suamiku, ada apa? Suara, suami, membuatku mendesah marah. Kata-katanya menggoda dan menawan. Sayang, aku di mana? Seorang pria tersenyum dan hendak membantu Sarah. Julian mengangkat kakinya dan menendangnya. Menendang dia di selangkangan. Ah! Pria itu menutupi selangkangannya dengan kedua tangan dan berteriak, kemudian dia jatuh ke tanah dan berbaring lama tanpa bangun. Ayo, bunuh dia, teriak Arman.
Beberapa gangster segera mengeluarkan belati. Salah satu dari mereka menikam Julian dengan ganas. Namun, sebelum dia mendekati Julian, tangannya langsung ditarik. Julian menarik pergelangan tangannya dan mengerahkan kekuatan. Klik. Pergelangan tangan gangster itu langsung patah, belati di tangannya jatuh ke tanah, dan dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Julian segera mengambil tindakan. Beberapa gangster langsung dijatuhkan ke tanah. Arman benar-benar mabuk dan mundur beberapa langkah. Julian mendukung Sarah dan berjalan menuju Arman selangkah demi selangkah. Sarah berkata dengan lemah, "Tua, suamiku, jangan pukul orang." Julian kemudian berhenti dan menatap Arman dengan dingin, "Pergilah." "Wah, aku ingat kamu. Siapapun yang berani memukulku, Arman, sudah tamat. Tunggu saja aku." Arman melihat semua anak buahnya tergeletak di tanah. Siapa yang berani menimbulkan masalah bagi Julian? Dia pergi sebuah kalimat, dia mengucapkan kata-kata kasar dan pergi dengan putus asa. Baru setelah Julian memasuki hotel dia berbalik. Beberapa adik laki-lakinya sudah bangkit dari tanah. "Sampah!" teriaknya. "Saudara Alice, ini bukan salah kami. Siapa yang menyangka anak ini begitu terampil?" Arman memarahi, "Periksa untuk saya ingin tahu latar belakang anak ini, saya ingin membunuhnya." Arman telah berkeliaran selama bertahun-tahun dan mengenal banyak orang. Tidak sulit untuk mendapatkan catatan perumahan Julian. Dia segera mengetahui nama Julian dan segera pergi untuk memeriksanya. Tidak lama kemudian, dia mengetahui asal-usul Julian. Berasal dari sungai. Ada depresi yang jarang terjadi di wajahnya. Kemudian dia pergi mencari bosnya. Jiangbei, rumah judi bawah tanah. Di sebuah ruangan. Arman membungkuk dan berkata dengan hormat, "Saudara Tomang, ini adalah kesempatan bagus untuk menghasilkan uang. Saya mengetahui dengan jelas bahwa orang yang memukuli bawahan saya adalah Julian. Dia berasal dari Jiangzhou dan tinggal bersama keluarga Smiths. Sial, aset keluarga Smiths bernilai beberapa miliar." Duduk di sofa adalah seorang pria berusia 40-an. Nama pria itu adalah Jefferson Tomang. Ini adalah bos besar yang memiliki banyak bar, KTV, rumah judi, dan bahkan rentenir. "Apakah kamu tahu detail keluarga Smiths?" Jefferson berkata dengan santai. Setelah sampai pada tahap ini, ia akan berhati-hati dalam segala perbuatannya, yang tidak bisa bergerak tidak akan bergerak, yang bisa bergerak pasti akan kehilangan segalanya. "Saya mengetahui dengan jelas bahwa lelaki tua dari keluarga Smiths dulunya adalah seorang revolusioner tua, dan beberapa generasi kedua dari keluarga Smiths adalah pejabat. Tapi jika mereka memukuli rakyat kita, mereka harus membayarnya. Apa yang bisa dilakukan pejabat? Tidak peduli seberapa besar pejabatnya, apakah bisa sebesar yang ada di belakang kakak Tomang?" Selanjutnya, saya telah mengetahui dengan jelas bahwa istri Julian bernama Sarah. Dia sangat cantik dan dinilai sebagai wanita tercantik di Jiangzhou oleh media Jiangzhou. Arman terus berkata, "Dia memang mengetahuinya. Tapi ini Jiangbei, dan yang dia dengar hanyalah berita dari luar. Dia tidak tahu cerita sebenarnya di dalam. Dia bahkan tidak tahu bahwa status Sarah di kalangan bangsawan Jiangzhou adalah seorang wanita yang tidak berani disinggung oleh orang kaya." Jefferson mengangguk, "Ya, itu benar. Tidak peduli seberapa besar pejabat itu, bisakah dia sekuat bosku? Aku akan memberitahunya bahwa kali ini aku akan mendapat setidaknya 2 miliar dari keluarga Smiths. Aku akan menggunakan 1 miliar untuk menghormati bos. Saya biarkan bos membantu Anda secara diam-diam dan menekan pejabat keluarga Smiths." "Bos bijaksana," Arman mulai menyanjungnya. Jefferson meliriknya dan berkata dengan tenang, "Buat masalah ini lebih besar, beberapa anak buahmu akan mematahkan kaki mereka untukku, dan pergi ke keluarga Smiths besok untuk menimbulkan masalah bagi keluarga Smiths. Manfaatmu akan sangat diperlukan setelah kejadian itu." "Ya, aku akan segera melakukannya." Arman pergi dengan gembira. Menurutnya, keluarga Smiths sudah tamat. Pernah ada seorang bos besar dengan kekayaan bersih beberapa miliar yang menyinggung saudara Tomang, dan akhirnya bangkrut dan dikirim ke penjara. Saat ini, Julian sedang berada di hotel. Begitu dia tiba di hotel, Sarah terjatuh di tempat tidur. Dia minum terlalu banyak dan muntah di seluruh tempat tidur. Julian juga mulai merapikan spray. Setelah membersihkan, dia melepas pakaian Sarah, membawanya ke kamar mandi, dan memandikannya. Berendam di bak mandi, Sarah sangat sadar dari mabuknya. Hanya kepalanya yang terlihat. Melihat Julian, wajah cantiknya memerah. Julian tidak merasa malu sama sekali. Dia memandang Sarah seolah sedang mengagumi sebuah karya seni yang indah. "Suamiku, berikan aku handuknya, aku tidak akan berendam lagi, ini terlalu panas." Butir-butir keringat muncul di wajah merah Sarah, dia tersipu dan berbicara dengan suara rendah. Julian membawa handuk. Sarah berkata dengan malu-malu, kamu keluar dulu. "Sayang, kamu minum terlalu banyak, biarkan aku membantumu. Aku suamimu, bukan orang luar." Baiklah." Sarah menganggukkan kepala kecilnya. Dia berdiri.
Begitu dia bangun, lekuk tubuhnya yang sempurna terlihat sepenuhnya di mata Julian. Julian merasakan bola api di perut bagian bawahnya mengalir langsung ke dahinya, dan dia hampir mengeluarkan mimisan. Sarah ingin keluar dari bak mandi, tetapi dia tidak bisa berdiri kokoh dan jatuh. Julian memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat, dan dengan cepat membantunya, tangannya menyentuh kulitnya yang putih dan lembut. Sarah gemetar, lalu tubuhnya menegang, dia merasa tidak nyaman dan malu. Padahal yang mendukungnya adalah Julian, suaminya. Dia memaksa dirinya untuk tenang. Sarah, ini suamimu. Kontak kulit antara suami dan istri adalah hal yang normal. Saya terus menghibur diri saya di dalam hati. Memikirkan hal ini, semangat tegangnya perlahan menjadi rileks. Dia melirik ke arah Julian, mengangkat sudut mulutnya, dan berkata sambil tersenyum bercanda, "Suamiku, apakah aku dalam kondisi yang baik? Bagaimana sosokmu? Penuh pesona dan godaan." Julian sepenuhnya dikalahkan dan ditaklukkan. Bab 170, Iman. Sarah merasa hubungannya dengan Julian terlalu hambar. Dia mulai menggoda Julian. Dia tidak tahu betapa menakutkannya kata-katanya. Julian, yang mendominasi medan perang, ditaklukkan oleh kata-katanya. Julian menelan ludah, oke, bagus. Sarah tersipu dan berkata, "Mengapa kamu tidak segera memelukku?" Julian bereaksi, segera mengambil Sarah, keluar dari kamar mandi, menuju tempat tidur, dan membaringkannya di tempat tidur. Sarah langsung menarik spray untuk menutupi tubuh halusnya, tersipu dan sedikit tersenyum pada Julian, "Ini sudah larut, tidurlah." "Oh." Julian berkata oh dan pergi tidur. Tapi Sarah berbalik dan mengabaikan Julian. Dia menyalakan api Julian tetapi tidak memadamkannya. Julian merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya, jadi dia menahannya tanpa memaksanya. Malam berlalu dengan tenang. Keesokan harinya, Julian bangun pagi-pagi sekali. Sarah, sebaliknya, masih tidur. Julian datang ke ruang tamu kamar presidensial, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Ethan, memintanya mengatur agar Benjamin mengirim beberapa rokok dan anggur yang khusus disediakan oleh wilayah militer ke rumah Smith pada siang hari. Setelah menelepon, dia duduk dengan bosan di sofa dan memainkan ponselnya. Tidak lama kemudian, Sarah keluar. Dia sudah berpakaian. Tapi rambutnya berantakan, dia masih sedikit terjaga, dan dia terlihat manis dan menawan. "Suami." Dia mengusap pelipisnya dan duduk di sofa. Julian berkata, "Sayang, ini masih pagi, ayo kita kembali tidur." Sarah menggelengkan kepalanya, mengeluarkan ponselnya, membuka pesan teks, dan melihat informasi pembayaran yang dikirim oleh bank tadi malam. Julian berbalik dan melihat saldo di kartu, berpura-pura terkejut dan berseru, "Wow, istriku, benar-benar ada 2 miliar. Kami telah menghasilkan banyak uang. Kali ini kami benar-benar menghasilkan banyak uang. Setelah kami kembali ke Jiangzhou, bagaimana kalau membeli villa saja?" Tang Chao melirik Julian dan memutar matanya, "Ide yang bagus sekali. Saya akan menggunakan uang ini untuk memulai bisnis dan mengembangkan Yongtai. Dengan 2 miliar ini, Yongtai dapat berkembang pesat." "Suami. Apakah kamu tidak ingin tahu mengapa keluarga White memberiku uang?" Julian tersenyum dan berkata, "Itu pasti Tuan Fisher yang misterius. Tuan Fisher yang misterius memberimu begitu banyak hadiah. Dia pasti tahu bahwa Vigo membuatmu minum, menjadi marah, dan kemudian meminta Dillon untuk berlutut dan meminta maaf. Karena kamu tahu, kenapa kamu tidak marah?" Julian tersenyum dan berkata, "Apa yang membuat saya marah? Bahkan orang-orang besar seperti istri saya. Ini menunjukkan bahwa istri saya sangat baik. Bisa menikah dengan Anda adalah berkah yang telah saya kembangkan selama 3 kehidupan. Sudah terlambat agar aku bahagia. Kau bisa marah?" Sarah mengerutkan bibirnya dan berkata, "Jika kamu tidak membuat kemajuan lebih lanjut, aku akan menendangmu dan mencari Tuan Fisher yang misterius." "Sayang, jangan, aku sangat termotivasi. Aku sudah mendapatkan pekerjaan. Ngomong-ngomong, aku belum memberitahumu di mana aku bekerja." Julian mengeluarkan plat identitas lintas generasi manajer bisnis dan berkata, "Dengar, saya bekerja di Cross Era Group dan saya masih seorang manajer bisnis." Sarah memutar matanya. "Manajer bisnis macam apa?" Dia tahu seluk-beluknya di sini. Namun, rasanya luar biasa bisa bekerja lintas generasi. Grup Lintas Era adalah grup yang sangat besar, Anda harus bekerja keras. Iya, istriku memberiku pelajaran yang benar. Aku pasti akan bekerja keras. Istriku, tolong jangan tendang aku ya." Sarah mengangkat alisnya, "Itu semua tergantung penampilanmu. Aku akan merias wajah." Dia bangkit dan berjalan menuju ruang ganti. Julian bersandar di sofa, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Hari ini sungguh nyaman. Segera Sarah menyelesaikan riasannya. Keduanya pun check out dan bergegas menuju rumah Smiths. Saat kami kembali ke rumah Smiths, waktu sudah lewat jam 9 pagi. Hari ini adalah hari ulang tahun Nyonya Smiths, meski bukan hari ulang tahun, keluarga Smiths juga merupakan keluarga besar, dan semua orang yang memiliki hubungan keluarga ada di sini.
Hanya beberapa kerabat dekat keluarga Smiths yang datang kemarin. Hari ini mereka semua tiba. Larry memiliki 4 putra dan 2 putri. Ada juga 3 bibi dan 5 paman. Halaman keluarga Smiths ramai dengan aktivitas. Ketika Julian dan Sarah kembali, mereka langsung menjadi fokus perhatian banyak orang. Semua orang berdiskusi dengan suara pelan, mengatakan bahwa Leona akhirnya bangkit dan merasa bangga. Leona berjalan mendekat dan segera mulai mengutuk, "Julian, apa yang kamu lakukan, menyeret putriku keluar sepanjang malam?" Sarah segera menjelaskan, "Bu, itu bukan urusan Julian. Saya minum sedikit anggur tadi malam dan tidur di kamar di luar." "Bibi Leona, saya mengundang saudari Sarah makan malam tadi malam." Ryan berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Sarah terlalu mabuk dan minum beberapa minuman lagi. Jangan salahkan dia." Ekspresi Leona melembut. Saat itu, sebuah mobil polisi melaju dan berhenti di depan pintu masuk halaman. Kenzil dari keluarga paman kedua yang telah tiba. Semua orang berdiri satu demi satu untuk menyambutnya. Ayah, ibu, kakek, nenek. Seorang pria berusia pertengahan 20-an dan mengenakan seragam keluar dari mobil dan menyapa semua orang. Sarah berdiri di samping Julian dan berbisik, "Ini Kenzil dari keluarga paman kedua. Dia sekarang menjadi kapten detasemen polisi khusus. Dia memiliki kekuatan besar dan merupakan kebanggaan keluarga Smiths." Julian mengangguk ringan. Senang rasanya menjadi kapten tim SWAT di usia yang begitu muda. Sarah berkata lagi, "Kakek juga seorang revolusioner tua dan memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya. Saya mendengar ibu saya berkata bahwa yang terbaik di antara murid kakek telah mencapai tingkat kepala biro kota, dan ada juga banyak di tingkat hakim daerah dan wali kota." "Yah, itu cukup bagus," jawab Julian dengan santai. Dengan dukungan semua orang, Kenzil datang ke halaman dan duduk. Kerumunan orang berkumpul di sekelilingnya. Larry dan Ni Smiths juga duduk di sampingnya. Sungguh suatu kebanggaan bagi keluarga Smiths memiliki cucu seperti itu. "Zil, apakah pekerjaanmu berjalan baik akhir-akhir ini?" "Kakek, semuanya berjalan baik, dan ada kabar baik yang ingin kuberitahukan padamu." "Oh." Larry menjadi tertarik dan bertanya, "Apa kabar baiknya?" Mata seluruh keluarga tertuju pada Kenzil. Kenzil berkata, "Kakek, tahukah kamu bahwa King Kotake akan membentuk pasukan operasi super khusus, dan memilih 10.000 tentara dari semua wilayah militer utama, pasukan polisi khusus, dan puluhan juta tentara di negara itu untuk 3 pelatihan khusus bulan. Setelah menyelesaikan penilaian, Anda dapat menjadi anggota tim operasi khusus, dan kepala instruktur tim operasi khusus kali ini adalah..." "Kakek, coba tebak siapa itu? Dia bisa menjualnya habis." Larry bertanya, "Siapa itu? Mungkinkah King Kotake secara pribadi melatihmu?" Ketika Nyonya Smiths mendengar ini, dia tidak bisa menutup mulutnya sambil tertawa. "Zil, kamu benar-benar memberi wajah Tuan Smiths. Kamu bahkan bisa melihat King Kotake." Kenzil menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakek, nenek, ini bukan King Kotake, tapi naga hitam. Dia adalah Panglima Wilderness Selatan, naga hitam, yang diangkat menjadi komandan lebih dari setahun yang lalu." Berbicara tentang naga hitam, Kenzil tidak bisa menahan gemetar dan menjadi bersemangat. Ini adalah dewa tentara dan kepercayaan semua prajurit. Namun, tidak ada yang tahu seperti apa naga hitam itu. Pelatih Kotake mengatakan bahwa selama dia bisa dipilih menjadi tim pasukan khusus, dia bisa melihat naga hitam itu. Larry adalah seorang revolusioner tua. Nyonya Smiths juga terlibat dalam pekerjaan revolusioner ketika dia masih muda. Meskipun mereka sudah pensiun sekarang, bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang naga hitam? Sebagian besar keluarga Smiths adalah penggemar militer, dan mereka semua mengetahui legenda naga hitam. "Kakak Zil, bisakah kamu benar-benar bertemu dengan pelatih naga hitam? Ini adalah dewa perang penjaga Gritsia. Tanpa naga hitam, hutan belantara selatan pasti sudah lama runtuh. Saya selalu bermimpi melihat naga hitam." Anggota muda dari keluarga Smiths memiliki rasa iri di wajahnya. Kenzil, sebaliknya, berkata dengan penuh semangat, "Iya, untuk bertemu naga hitam, selanjutnya saya harus berlatih keras, berusaha untuk bergabung dengan tim pasukan khusus, dan bertemu naga hitam, dewa tentara." Itu adalah mengatakan bahwa pelatih naga hitam adalah yang terkuat di dunia dan memiliki keterampilan medis yang tak tertandingi. Tak tertandingi. Semua orang membicarakan naga hitam. Hanya Cindy yang menatap Julian dalam diam. Bersambung.